Henry. Hari ini adalah peringatan ketiga kamu dan kakakku. Kamu akan meninggalkannya sendirian di kamar sebelah? Apa kamu tidak takut dia tahu dan membatalkan pertunangan ini? Memangnya kalau dia tahu, dia tidak punya siapa-siapa sekarang. Siapa lagi yang menginginkannya selain aku? Lagi pula, tidakkah menurutmu memiliki kakakmu di kamar sebelah terasa jauh lebih menggairahkan? Kamu nakal sekali. Sudah bangun? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu kepadamu. Ini adalah kamar suite eksekutif pribadiku. Bagaimana kamu bisa masuk? Kemarin, pacarku memintaku untuk datang ke sini merayakan ulang tahun hubungan kami. Berarti pacarmu yang mengirimmu ke tempat tidurku. Hei, dia bekerja di departemen apa? Dia sungguh punya nyali besar. Bukan seperti itu. Aku mungkin salah masuk kamar karena aku mabuk semalam. Aku minta maaf. Aku akan pergi sekarang. Meniduriku lalu menghindari tanggung jawab. Apa yang kamu inginkan? Prinsip keluargaku mengharuskan bahwa cinta harus bertahan seumur hidup. Kamu sudah menggangguku, jadi kamu harus bertanggung jawab penuh. Aku sudah punya tunangan. Lagi pula, kemarin juga kali pertamaku. Kamu tidak merasa rugi. Nona Bennett. Lencanamu terjatuh. Terima kasih. Paman, aku mengira paman di luar negeri. Kenapa paman kembali ke sini? Oh. Aku dipindahkan ke rute domestik. Jadi ini tunangan yang dijodohkan oleh pihak keluarga untuk kamu? Oh, dia adalah adik dari tunanganku. Penerbanganku mendarat sangat terlambat tadi malam, jadi aku menginap di sini. Paman, apakah paman sendirian di kamar tadi malam? Memangnya siapa lagi di sini? Tidak ada. Aku hanya khawatir seseorang mengganggu waktu istirahat paman. Kami ada penerbangan pagi ini, jadi kami berangkat sekarang. Hadirin sekalian, pesawat telah tiba di Bandara Internasional Westport. Setelah pesawat berhenti sempurna, mohon ikuti instruksi dari awak kabin dan turun dengan tertib. Maskapai CKUF menunggu kedatangan kamu pada perjalanan berikutnya. Aku mendatangi kamarmu semalam, tapi aku tidak melihatmu. Kamu berada di mana? Aku merasa kurang enak badan kemarin, jadi aku pulang ke rumah. Maafkan aku, Henry. Aku seharusnya memberitahumu. Tidak apa-apa. Kesehatanmu adalah yang terpenting. Lagi pula, kita segera menikah. Kita akan merayakan banyak hari jadi.
Untung kamu tidak bertemu pamanku. Jika tidak, aku akan kesulitan. Oh iya, paman sudah kembali hari ini. Kakek meneleponku. Kakek memintaku membawamu ke Bennett Estate. Untuk acara makan malam. Aku rasa aku tidak bisa. Aku ada acara lain. Acara apa? Bukankah kamu libur siang ini? Hari ini peringatan kematian ibuku. Aku harus pergi ke sana. Ibu sudah lama meninggal dunia. Melewatkan 1 tahun tidak akan membunuhmu. Tapi jika aku tidak pergi, tidak ada yang akan datang untuk mengunjungi makamnya. Baik, jangan pergi. Terserah kamu saja. Henry, aku. Cukup, aku tidak ingin bertengkar. Ibu, ini adalah hari peringatan kematianmu. Aku datang untuk menemuimu. Di alam baka, apakah ibu baik-baik saja? Aku akan segera menikah dengan Henry. Aku yakin ibu pasti merasa bahagia untukku. Temuilah aku dalam mimpi. Aku sangat merindukan ibu. Ayah, Julia sudah kembali. Anak tidak tahu berterima kasih. Beraninya kamu memunculkan wajahmu? Ini adalah rumah yang ibuku tinggalkan untukku. Kenapa aku tidak berani datang? Kakak, Henry sudah menceritakan semuanya padaku. Kemarin adalah hari kepulangan pamannya. Kenapa kamu melewatkan makan malam keluarga sepenting itu? Silakan kalau mau menyinggung keluarga Grant, tapi jangan menyeret keluarga Bennett. Lihat dia. Adikmu ini sangat pengertian. Tidak sepertimu, anak kurang ajar yang berdarah dingin. Karena Tuan Besar Grant mendesak adanya aliansi pernikahan, aku lebih baik tidak memilikimu sebagai anak. Bicara soal berdarah dingin, aku tidak seburuk ayah. Apa kau bahkan ingat hari apa sekarang? Ini bukan hari libur atau acara spesial. Memangnya hari apa ini? Hari ini peringatan kematian ibuku. Apa ayah pernah mengunjungi makam ibu walau hanya sekali saja? Ayah tidak pernah melakukannya. Baru 3 hari ibu meninggal, ayah sudah membawa selingkuhan ayah itu masuk ke rumah ini. Teganya ayah melakukan itu pada ibu. Julia, aku mungkin bukan ibu kandungmu, tapi aku sudah bertahun-tahun di sini. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga ini. Kenapa kamu berkata begitu padaku? Dasar anak durhaka. Siapa yang mengajarkanmu mengatakan hal memalukan seperti itu? Berlutut, minta maaf pada ibumu. Ibuku hanya satu, dan dia sudah meninggal. Ayah yang membuat dia meninggal. Kamu sudah berani sekarang? Sampai berani meneriaki ayah? Seseorang seret anak kurang ajar ini keluar dari sini. Lepaskan aku. Ini rumah yang ibuku tinggalkan untukku. Apa hak ayah mengusirku? Ibumu sudah lama mati. Rumah ini sekarang berada di bawah kendaliku. Usir dia. Lepaskan aku. Apa hakmu? Lepaskan aku. Ibu. Kakak, ibumu tidak bisa menyaingi ibuku dulu, jadi dia memilih bunuh diri. Dan sekarang, kamu juga sudah ditendang keluar. Kalian benar-benar ibu dan anak, sama-sama menyedihkan. Apa yang sangat kamu banggakan? Selama aku masih tetap hidup, kamu akan selalu menjadi anak,
haram yang sangat dibenci. Julia Bennett. Kalian berdua tidak berguna. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Keluarkan dia dari sini. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Tuan, sepertinya itu adalah Nona Julia Bennett di depan sana. Tuan Grant, luka pada tangan pasien sudah diobati, namun dia masih mengalami demam dan membutuhkan pengamatan. Memberitahukan aku jika ada perubahan. Ibu, jangan pergi. Asisten Timothy, izinkan aku masuk. Aku perlu menemui paman aku. Tuan Muda Henry, Tuan Grant sedang sangat sibuk sekarang. Sedang sibuk apa? Apa dia sebenarnya menyembunyikan wanita di sana? Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bisa menghentikan dia. Paman, aku... Keluar sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, semalam kamu tidak menghadiri makan malam keluarga. Lalu Direktur Pierce menelepon lagi untuk mengatakan bahwa kamu membawa wanita ke rumah sakit. Jadi kakek mengutus aku menemui kamu. Hei paman, bukankah kamu selalu menjaga jarak dari wanita? Kenapa kamu tiba-tiba kembali dengan seorang wanita kali ini? Urusan aku. Oh, Sejak kapan itu menjadi urusan kamu? paman, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui nona muda dari keluarga mana yang bisa menarik perhatian kamu. Kamu akan segera mengetahuinya. Aku akan memperkenalkan kamu kepadanya. Bagus sekali. Saat waktunya tiba nanti, aku akan membawa tunangan aku untuk bersulang dengan kamu dan bibi baru aku. Bersama-sama. Kamu, Hei, Nona Bennett, kamu sudah sadar? Semalam, kamu pingsan di jalanan. Bosku membawamu ke rumah sakit. terima kasih. Siapa bosmu? Ini yang bosku tinggalkan untukmu sebelum dia pergi. Ternyata dia pria dari malam itu. Bosku juga mengatakan, dia berharap kamu mempertimbangkan dengan serius untuk menikahinya. Apa? Henry, ada apa? Kamu terlihat kesal. Pamanku membawa pulang seorang wanita. Hentikan, aku kesal. Bangun. Pamanmu berumur 30 tahun. Bukankah wajar dia memiliki wanita? Kamu tidak tahu apa-apa.
Ayahku anak angkat keluarga Grant. Ahli waris aslinya adalah pamanku. Seandainya kakekku tidak mengirimnya ke luar negeri dulu, ayahku tidak akan bisa bergabung dengan maskapai Skywave. Sekarang, dia tiba-tiba kembali dan bahkan membawa wanita. Jika dia menikah dan punya anak sebelum aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tidak. Aku harus menikahi Julia sebelum paman membawa wanita pulang, demi mendapatkan 10% saham yang kakekku janjikan padaku. Henry, kalau kamu menikahi Julia, bagaimana denganku? Jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan sahamnya, aku akan segera menceraikannya dan menikahimu dengan layak. Henry, aku tahu aku kesayanganmu. Captain Bennett. Sampai jumpa. Julia. Julia, beberapa hari lalu, aku bersikap agak kasar. Aku minta maaf. Seharusnya aku memikirkan perasaanmu. Aku berjanji padamu, mulai sekarang setiap tahun, aku akan menemanimu menemui ibumu. Oke? Henry sangat mencintaiku, tapi aku membohonginya dan meniduri pria lain. Julia, kenapa kamu menjadi orang yang paling kamu benci? Aku juga bersalah. Lain kali, aku akan meminta maaf langsung pada paman. Aku tahu kamu yang paling pengertian. Orang tuaku sudah mengumumkan tanggal pernikahan kita kepada semua orang. Undangan pun sudah disebar. Siang ini, aku akan mengajakmu memilih gaun. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini terlalu cepat? Aku belum siap. Hai, lagi pula kita akan segera menikah. Aku hanya ingin segera menjadikanmu istriku. Ayo pergi. Apa maksudmu? Nona Bennett mengatakan ini kompensasi karena kehilangan keperawananmu malam itu. Sekarang kalian impas. Gadis ini mengira bisa menyogokku begitu saja? Dia menganggapku apa? Dia juga mengatakan, jika kamu tidak menemukan orang untuk dinikahi, pergilah ke biro jodoh, pasti akan segera menikah. Mengerti. Keluar sana. Hahaha. Oh, iya, satu hal lagi. Ini undangan dari cabang keluarga kedua. Sepertinya kamu harus melihatnya. Julia, apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Apa kamu yakin ingin menikahi Henry? Apa kamu mengetahuinya? Semua orang di kru kita mengatakan bahwa dia menjalin hubungan dengan saudara tirimu. Sienna, itu hanya rumor saja. Aku mempercayainya. Dia bukan seperti itu. Sebenarnya, aku merasa bersalah kepadanya. Kamu sudah bekerja tanpa lelah sebagai kopilotnya selama 3 tahun penuh. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Apa? Kamu tidur dengan pria lain di hari jadi ketiga kalian bersama Henry? Aku hanya ingin minum untuk mengumpulkan keberanian. Tapi karena suatu alasan, aku pingsan begitu saja. Saat aku terbangun, hal itu sudah terjadi. Aku tidak tahu bagaimana harus jujur pada Henry. Pria sangat sensitif mengenai hal seperti ini. Kamu harus merahasiakan ini sepenuhnya. Jangan memberitahu siapapun. Mengerti? Julia, apa kamu sudah siap? Iya. Pamanku baru saja tiba. Ayo kita turun ke bawah. Inilah pasangan pengantinnya. Captain Bennett dan Captain Grant. Mereka pasangan yang serasi. Bagaimana mereka bisa serasi? Jika Julia tidak secara memalukan menempel pada Henry, dia tidak akan menikahinya.
Beberapa orang hanya membenci karena mereka merasa iri. Lagi pula, beberapa orang melemparkan diri mereka ke Henry setiap hari, tapi dia tetap tidak menikahimu. Paman, ini istriku, Julia. Halo Paman, aku Yulia. Nona Bennett. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ternyata kamu? Sedang apa kamu di sini? Paman, apa kamu dan Julia saling mengenal sebelumnya? Tidak. Iya. Ah, Oh. Saat aku kembali ke negara ini, asisten Timothy memberikan daftar kapten terbaik maskapai dari beberapa tahun terakhir. Nama Nona Bennett berada di posisi teratas. Julia memang sangat luar biasa. Saat dia bergabung dengan Skywave Airlines, nilai ujian tertulis dan praktiknya semuanya sangat sempurna. Kamu masih sangat muda, tapi sangat berbakat. Masa depan cerah menantimu. Ucapan selamat ini adalah untukmu. Paman, bukankah Paman bilang sebelumnya akan membawa Bibi ke pernikahanku? Di mana dia? Kakek akan segera sampai. Ini waktu tepat untuk mereka bertemu. Dia tidak bisa datang. Kenapa? Apa kalian bertengkar? Dia menikah hari ini. Aku tidak menyangka pria brengsek ini adalah pamannya Henry. Jika dia membeberkan kejadian malam itu, semuanya akan berakhir. Aku akan hancur. Tidak, aku tidak bisa di sini. Permisi. Apa kamu buta? Kamu perhatikan jalanmu. Maafkan aku minta maaf. Apa kamu tahu berapa harga gaun ini? Lupakan saja, Henry. Itu tidak sengaja. Ada gaun cadangan di ruang ganti lantai atas. Aku akan mengajak Sienna untuk mengganti baju. Kamu tetap Di sini, bersama pamanmu. Sienna, bantu aku memasang kancing ini. Aku tidak bisa menjangkau belakangnya. Terima kasih, sayang. Kenapa harus kamu lagi? Dasar pria aneh. Kamu tidak perlu waspada kepadaku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kalau memang begitu, kenapa kamu mengatakan hal yang mudah disalahpahami di depan Henry? Sudah tahu dengan jelas bahwa aku tunangan keponakanmu. Kenapa kamu terus saja merayuku untuk menikahimu? Apa aku terlihat lucu? Aku tidak mempermainkanmu. Lalu apa maumu sebenarnya? Atau kamu memang berniat merusak pernikahanku hari ini? Kenapa kamu begitu rendah? Julia, Henry tidak pantas mendapatkan seluruh hidupmu. Menikah denganku, aku membantumu merebut keluarga Bennett. Kamu yakin Julia di dalam sedang menemui selingkuhannya? Aku melihatnya sendiri. Tadi aku mau membantu, tapi aku melihat kakak bermesraan dengan pria lain. Aku ingin melihat siapa yang bosan hidup dan berani mencuri wanitaku. Kenapa kalian semua di sini? Kenapa kamu sendirian? Di mana pria itu? Jaga ucapanmu. Pria apa? Julia, berhenti berakting. Aku mengikutimu ke atas tadi. Dengan mataku sendiri, aku melihat seorang pria. Masuk juga ke sini. Tidak ada orang lain. Hanya ada aku. Tidak mungkin. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Henry. Semua teman dan keluarga di bawah.
Jika kamu tidak ingin masalah ini memburuk, serahkan dia sekarang. Henry, kamu juga tidak mempercayaiku? Julia, maksudku bukan begitu. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Kalau begitu, silakan periksa. Aku mau ke kamar mandi. Aku sudah muak. Ruang ganti ini hanya seluas ini. Aku hanya pergi sebentar. Kenapa kalian semua di sini? Sienna, kamukah orang yang ada di ruang ganti bersama Julia? Memangnya siapa lagi? Kalian sebaiknya pergi. Jangan berdiri menghalangi jalan. Jika pernikahannya tertunda, kalian yang bertanggung jawab. Setelah kamu siap, segera keluar. Aku akan menjemput kakek dan lainnya. Ya. Henry. Tadi itu sangat mengerikan. Di depan pintu ruang ganti. Julia, kamu tidak benar-benar menyembunyikan pria di dalam ruang ganti, kan? Kapten Grant? Aku harap kamu meluangkan waktu untuk memikirkan perkataanku tadi. Julia, cubit aku. Cubit aku sekarang juga. Aku tidak mungkin sedang bermimpi, kan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu Theo Grant, Kapten Grant. Kamu benar-benar meminta Kapten Grant melakukan hal itu untukmu? Apa maksud perkataanmu itu? Theo Grant. Dia meraih ATPL penuh usia 20. Jenius dengan lisensi elit. 4 tahun lalu, di Air Feira A350, saat penerbangan, dia menghadapi badai hebat. Mesin kanan terbakar dan hancur total. Dia yang menyelamatkan keadaan, mendaratkan pesawat dengan selamat, dan menyelamatkan 181 nyawa. Media asing bahkan menjulukinya Kapten Rakyat. Idola nasional. Mungkinkah itu benar-benar dia? Mesinnya terbakar. Semua sudah berakhir. Kita akan mati. Semuanya harap tetap tenang. Tetap kencangkan sabuk pengaman kalian. Percayalah pada kru kami. Ya Tuhan, tolong jangan. Istri dan anak-anakku sedang menungguku di rumah. Aku tidak boleh mati. Ibu, apakah aku bisa segera bersamamu? Aku kapten penerbangan ini, Theo Grant. Kapten, mesin kanan terbakar. 8633 memanggil menara. Mesin kanan terbakar. Meminta penurunan ketinggian. Ketinggian 8.000. Tidan Wuling Ling. Aku kapten penerbangan ini, Theo Grant. Semuanya, tolong jangan menyerah pada harapan untuk selamat. Kamu harus mengikuti instruksi dari pramugari. Ambil posisi meringkuk, posisi bersiap. Aku berjanji kepada kalian, aku akan memulangkan kalian dengan selamat. Bukankah dia sangat tampan? Waktu itu, setelah melihat berita ini, aku memutuskan untuk menjadi pramugari. Kapten Grant adalah idolaku. Julia, Rachel Bennett, dan yang lainnya baru saja menangkap pria itu. Mungkinkah dia pahlawanku? Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Pernikahannya akan segera dimulai. Bantu aku memakai baju ini dulu. Karen. Paman, minum teh ini untuk menyegarkan tenggorokanmu. Kakek sudah dalam perjalanan. Dia akan segera sampai. Setelah Julia selesai berganti baju, upacaranya bisa dimulai tepat waktu. Apa kamu mencintai Julia? Chen, tentu saja aku mencintainya. Jika aku tidak mencintainya, kenapa aku menikahinya? Apakah cintamu berarti, pada malam ulang tahun hubunganmu,
bersama adik tirinya Rachel. Kalian tidur bersama. Paman, bagaimana kamu mengetahuinya? Hotel itu juga merupakan properti milik keluarga Bennett. Kamu mengira trik kecil ini bisa disembunyikan dariku? Paman, aku memohon jangan memberitahu kakek dan ayahku. Aku Rachel dan aku hanya bermain-main. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak akan menemuinya lagi. Pernikahan bukan sebuah permainan. Karena kamu tidak membahagiakan Julia, kamu seharusnya tidak menikahinya. Keluarga kita tidak bisa menanggung malu. Kamu harus memahami tugasmu. Paman, aku mengerti. Sekarang, pengantin silakan saling bertukar cincin, meresmikan janji sebagai suami istri. Julia, aku tidak bisa menikahimu. Henry, ada apa? Ini hari pernikahan kita. Maaf semuanya, pernikahannya dibatalkan. Semua kado akan dikembalikan. Apa yang terjadi? Pernikahannya benar-benar dibatalkan. Henry, jangan pergi. Kasihan Kapten Bennett. Apa yang kira-kira terjadi sampai pengantin pria meninggalkan mempelainya dan membatalkan pernikahannya di depan umum? Apalagi kemungkinannya, Julia pasti sudah tidak setia dan dia mengetahuinya. Berhenti menatap dan ayo pergi. Kasihan sekali. Ayo pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya menginginkan keluarga kecil milikku sendiri. Kenapa itu sangat sulit? Apakah itu kamu? Apa kamu memberitahu Henry semuanya? Apa itu alasannya membatalkan pernikahan? Apa yang aku lakukan padamu? Kamu ingin menghancurkan hidupku. Julia, tenang. Membatalkan pernikahan itu adalah keputusannya sendiri. Tanyakan padanya kalau kamu tidak mempercayaiku. Halo, nomor yang kamu hubungi tidak menjawab saat ini. Halo, telepon yang kamu hubungi sedang tidak aktif. Cari tahu di mana Henry berada. Baik, Pak. Pak, aku sudah menemukannya. Di mana? Henry mendatangi keluarga Bennett. Apa kamu tidak ingin mengetahui jawabannya? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana. Silakan masuk. Aku akan menunggumu di mobil. Tuan, apa kita benar-benar tidak ikut dengannya? Keluarga Bennett itu sangat besar. Bagaimana jika Nona Bennett ditindas? Aku percaya. Dia bisa mengatasinya sendiri. Henry, kenapa kamu membatalkan pernikahan hari ini? Apa karena kamu meniduriku dan merasa bersalah pada Julia? Jika paman tidak menemukan bukti kencan rahasiaku, aku tidak akan terpaksa membatalkan pernikahan. Tapi, Julia itu sangat patuh padaku. Aku akan merayunya beberapa kali.
dan dia akan tetap menikah denganku, lalu aku akan tetap mendapatkan saham-saham itu yang dijanjikan kakekku. Kamu sudah memikirkan semuanya, Henry. Hanya orang bodoh seperti Julia yang masih bisa ditipu. Julia, kenapa kamu kembali? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa mengetahui bahwa tunanganku dan adik tiriku berselingkuh di tempat tidurku? Turun sekarang juga. Ini kamarku. Ini sakit. Julia, apa kamu sudah gila? Lepaskan aku. Baik. Julia, tenang. Kenapa aku harus tenang? Kamu mengetahui dia dan ibunya, membuat ibuku meninggal. Tapi kamu masih ingin bersamanya? Henry, selama 3 tahun bersamamu, kamu sudah membodohiku. Cukup. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Julia, tolong maafkan aku kali ini. Julia, nikahi aku. Aku ingin kamu menjadi bagian setiap penerbangan di masa depanku. Aku bersumpah mencintaimu selamanya. Kalau aku melanggarnya, semoga Tuhan menghukumku. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Henry, 3 tahun kuhabiskan bersamamu. Aku pasti sudah buta. Henry, Siapa yang melakukan ini? Aku dan Rachel berkelahi. Luka dia jauh lebih parah, aku tidak kalah. Kamu bangga karena sudah berkelahi? Masuk ke mobil dulu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini adalah rumah pribadiku. Tidak ada orang lain di sini. Kamu tidak perlu merasa tegang. Silahkan duduk. Aku akan mengambil kotak P3K. Iya. Ini mungkin akan terasa sedikit sakit. Coba menahannya. Katakan padaku. Apakah aku sebodoh itu? Dalam hal apa? Aku bersama Henry 3 tahun. Dia bilang setiap tahun menemaniku, memperingati hari kematian ibuku. Dia bilang pada setiap penerbangan, dia akan menjadi pasanganku. Dia bilang mencintaiku selamanya. Aku mempercayai semuanya. Tapi dia membodohiku. Julia, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak pantas menerima ketulusanmu. Aku tidak bisa melindungi ibuku dulu. Aku melihatnya didorong hingga bunuh diri oleh Rachel dan ibunya. Aku tidak menyangka saat aku dewasa, aku bahkan tidak bisa mempertahankan tunanganku. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa hal ini selalu menimpaku. Daripada kamu hanya meratapi nasib, kamu harus memikirkan cara membalas dendam. Apakah kamu ingin menghabiskan seluruh hidupmu di bawah kendali Rachel dan ibunya? Apa maksudmu? Nikahi aku. Jadilah nyonya di keluarga Grant. Mulai sekarang, keluarga Grant
akan menjadi sandaran terkuatmu. Kamu adalah pamannya Henry. Aku ini calon keponakan menantumu. Hubungan kita tidak akan pernah berhasil. Tapi kita sudah melakukannya, kamu. Lagi pula, antara kamu dan dia tidak ada cinta yang nyata. Julia, aku tahu bahwa aku jauh lebih tua. Aku juga tidak pandai merayu untuk menyenangkanmu, tapi aku akan memberikan semua yang aku miliki. Semakin tua usia pria, semakin jago kalian dalam berbohong. Kenapa aku harus mempercayaimu? Ambilkan dokumen itu dari dalam mobil. Lihat ini. Perjanjian pranikah? Kapan kamu menyiapkan ini? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah mengetahui bahwa kamu akan menjadi istriku. Aku memahami kekhawatiranmu. Aku menyatakan di sini bahwa setelah kita menikah, semua aset atas namaku akan dipindahkan kepadamu. Jika aku tidak setia, aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Kenapa kamu sangat baik kepadaku? Mungkin memang kamu orangnya. Takdir mempertemukan dua jiwa tidak bahagia dan menyatukan mereka untuk membentuk sebuah keluarga. Nikahi aku, Julia. Aku tidak akan membiarkanmu menyesal telah mengambil keputusan ini. Setelah mantanku berselingkuh, aku menjadi bibinya. Ini terasa seperti sebuah novel. Lihat ini, Kapten Theo Grant menikah hari ini. Seseorang mengunggah tangkapan layar tentang hubungannya di media sosial. Apa yang sedang kamu bicarakan? Paman aku sebenarnya sudah menikah. Tidak mungkin. Aku harus mencari Julia dan segera menikah demi mengamankan saham. Selamat pagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kapten penerbangan ini. Pantas saja tim operasional memberitahuku bahwa aku akan dipasangkan dengan seorang kapten pengganti baru untuk penerbangan ini. Ternyata orang itu adalah kamu. Kamu belum sarapan. Aku menyuruh Timothy membelinya. Silakan kamu makan. Aku akan melakukan pemeriksaan pra-penerbangan. Selamat pagi semuanya. Aku kapten penerbangan ini. Silahkan segera duduk dan kenakan sabuk pengaman kalian. Katanya seorang pria terlihat sangat tampan saat bekerja. Ternyata ucapan itu benar. Apa yang sedang kamu lihat? Aku sedang bekerja. Aku terbang seharian. Aku sangat lelah. Kamu tidak akan percaya. Kapten Mayer itu hanya demi uang lembur tambahan malah mengambil jalan memutar. Dia membuat kami terlambat dan baru mendarat setengah jam kemudian. Itu sungguh keterlaluan. Dia tidak punya etika profesional. Aku juga merasakannya. Kru kami hari ini juga terus mengeluh. Tapi dia itu kerabat dari pihak ibunya Henry. Pramugari biasa seperti kita tidak akan bisa menjatuhkan orang dalam yang punya koneksi. Oh, omong-omong, bagaimana harimu? Kapten baru itu tidak menyulitkanmu, kan?
Tidak, dia sebenarnya cukup baik. Syukurlah kalau begitu. Oh, iya. Siapa namanya? Apa dia tampan? Sudah menikah? Kalau dia lajang, kenalkan aku kepadanya. Dia... Yulia, akhirnya kami menemukanmu. Bulani, sudah lama tidak bertemu. Julia, beberapa waktu lalu, ayah Henry dan aku sedang berbisnis di luar negeri. Jadi kami tidak bisa datang ke pernikahanmu. Baru setelah kembali, aku mengetahui kekacauan ini. Keluarga kami benar-benar mengecewakanmu. Aku sudah memarahi Henry habis-habisan. Dan kamu, Henry juga mengatakan bahwa mulai sekarang, dia tidak berhubungan lagi dengan Rachel. Jadi, berikan dia kesempatan kali ini. Maafkan dia. Nyonya Grant, sejak Henry berselingkuh, semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi masa depan bagi kita. Berhenti mencoba meyakinkanku. Yulia, pertunangan ini bukan main-main. Lagi pula, ayahmu sudah menerima mahar 1 juta dari kami. Jika kamu mencoba memutus hubungan sekarang, itu tidak akan berhasil. Nyonya Grant, mari kita luruskan satu hal. Putramu yang berselingkuh lebih dulu. Dia meninggalkan pengantinnya saat pernikahan demi berkencan dengan wanita lain. Pria brengsek seperti dia sangat tidak sebanding dengan Julia kamu. Dari mana asalmu? Beraninya kamu berbicara seperti itu. Percaya padaku, besok aku akan membuatmu dipecat besok. Hei, kamu. Sienna. Aku tidak mengetahui soal maharnya, tapi aku akan menyuruh ayahku mengembalikan setiap sennya. Dan sahabatku benar. Henry, dia memang tidak sebanding denganku. Yulia, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Kamu harus menyadari bahwa ibumu sudah lama tiada, dan ayahmu hanya peduli pada Rachel. Sedangkan kamu tidak lebih dari sekadar keluarga Bennett. Nona Bennett hanya dalam nama. Kamu tidak memiliki dukungan. Di seluruh Westport, selain aku, siapa lagi yang mau menikahimu? Begitukah? Sayang sekali. Aku sudah menikah. Tidak mungkin. Kita baru berpisah beberapa hari. Bagaimana mungkin pria jatuh cinta padamu dengan begitu cepat? Aku tidak mempercayainya. Kenapa tidak? Paman, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, karena kamu tidak mencintai Julia, tinggalkan dia. Apa kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Tunggu, Paman, tidak seperti itu. Mereka masih muda. Mereka bertengkar karena hal sepele. Seperti kata pepatah, pertengkaran sepasang kekasih akan segera membaik. Bibi Olivia, sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu hal. Suamiku, bukan putramu. Julia, kalau aku bukan suamimu, lalu siapa lagi? Suamiku. Suamiku. Siapa suamiku itu tidak perlu kamu ketahui. Kamu, cukup. Kita sedang di bandara. Apa kalian belum cukup memalukan? Karena kalian semua ada di sini, aku tidak perlu memberitahu satu-satu. Aku baru kembali 2 hari, dan sudah menerima banyak keluhan. Pulang dan beritahukan ayahmu besok. Di maskapai penerbangan miliknya, posisi wakil presiden itu sudah tidak ada lagi. Aku tidak butuh sampah. Paman, kamu tidak bisa begini. Ayahku sudah di maskapai ini selama bertahun-tahun. Dia bekerja keras meski tidak dihargai. Lagi pula, kita keluarga. Melakukan hal ini sungguh terlalu kejam. Apa kamu tidak takut kakek tahu? Katakan satu kata lagi, dan kamu juga akan dipecat. Kita pergi. Sekarang juga. Kapten Grant sangat tampan. Dia benar-benar idolaku. Ini sudah larut. Ayo kita makan. Julia, apa yang sedang terjadi? Kapten Grant mengajakmu makan malam? Dia. Aku adalah suami Julia. Theodan. Apa? Suami? Julia, kamu sudah menikah? Aku tidak sedang bermimpi, kan?
Ini sungguh sebuah drama. Theo adalah pamannya Henry. Itu artinya, setiap kali dia melihatmu nanti, dia harus bersikap hormat dan memanggilmu Bibi. Wow, ini seperti aksi balas dendam yang manis. Setelah mantanmu mengkhianatimu, kamu malah menikahi pamannya. Sudah cukup, Sienna. Berhenti berbicara. Kita sedang di bandara. Ada banyak orang di sini. Jika rekan kerja mendengar kita, semuanya akan berakhir. Ada restoran di sebelah sana, tempatnya lumayan bagus. Ayo pergi. Julia, kamu sangat beruntung. Itu Theo. Dia kompeten, tampan, dan kaya raya. Pramugari yang menyukainya bisa memenuhi seluruh bandara ini. Menikah dengannya hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Lagi pula, usianya sudah 30. Kami bisa bercerai jika nanti kami tidak cocok. Aku tidak pernah memikirkan perceraian. Kapten Grant, Julia, kami sedang membicarakan omong kosong. Orang bilang pria sedang jaya di usia 30. Aku tidak serius. Selama kamu bersikap baik padanya, dia pasti akan menyukaimu. Benar, Julia? Makan saja. Oh, omong-omong, Kapten Grant, apakah kamu memiliki seseorang yang sehebat dirimu? Keluargaku terus memintaku untuk mulai berkencan belakangan ini, karena aku adalah sahabat Julia. Bisakah kamu menjodohkanku? Ada. Siapa? Timothy Hess. Sebelum ini, dia menjadi pilot di luar negeri. Namun sekarang, setelah aku kembali, aku memiliki banyak hal yang perlu dia tangani. Jadi dia menjadi asistenku sekarang. Tuan, demi menyenangkan sahabat istrimu, kenapa kamu menumbalkanku? Asisten Timothy, bisakah aku menambahkan akunmu agar bisa mengobrol? Oh. Ke sini. Ada apa? Kalau gadis tidak mengeringkan rambutnya, dia akan sakit kepala besok. Tuan Grant, bagaimana kamu mengetahui banyak hal? Kamu pasti sering berkencan. Benar, kamu sangat sukses. Pramugari yang menyukaimu mungkin bisa memenuhi seluruh bandara. Apa kamu cemburu? Atau apa, seseorang mengatakan sesuatu kepadamu? Aku tidak cemburu sama sekali. Aku hanya menyatakan fakta ya. Paman, kamu 7 tahun. Lebih tua dariku. Kamu pasti memiliki banyak pengalaman. Di departemenku, kapten seusiamu sudah memiliki anak kedua sekarang. Kecuali dirimu, aku tidak pernah mengencani wanita lain. Pembohong. Kamu mesum. Itu bukan apa-apa. Yang terbaik akan segera tiba. Apa ini sudah cukup? Kalau tidak, aku akan pergi.
Henry, berhenti minum. Henry, aku. Ini semua adalah kesalahanmu. Kalau kamu tidak menggodaku, aku tidak akan berselingkuh. Dan Julia tidak akan menikahi orang lain. Sekarang, bukan hanya aku tidak mendapatkan sahamku, tapi bahkan ayahku diusir dari manajemen maskapai oleh pamanku. Aku tidak memiliki apa-apa. Kenapa kamu tidak mati saja? Kamu masih memilikiku. Kekayaan Bennett ada di tangan ayahku. Aku bisa memberikan semua ini kepadamu. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu benar. Asalkan kita menikah, semua harta kekayaan keluarga Bennett akan menjadi milikmu. Aku juga putri keluarga Bennett. Aku yakin kakekmu pasti akan menyukaiku juga. Baik. Aku mempercayaimu terakhir kalinya. Ada apa dengan Kapten Grant? Bisa-bisanya dia membiarkan pengantin sepertimu memilih gaun pengantin sendirian. Dia dipanggil oleh kakek Grant kembali ke kediaman. Dia juga sedang berbicara dengan keluarganya mengenai pernikahan kami. Bagus. Aku memaafkannya untuk sekarang. Kamu pasti Nona Bennett. Gaun pengantin yang Tuan Grant pesankan khusus untukmu ada di sini. Ikuti aku ke area member. Tunggu sebentar kalian berdua. Aku akan mengambil gaunnya. Wah, Julia. Gaun pengantin ini sangat indah. Ini akan terlihat memukau saat kamu memakainya. Ini benar-benar bagus. Rachel, apa kamu gila? Kenapa kamu memukul Julia? Gaun pengantin di toko ini semuanya adalah gaun mewah, yang termurah seharga 1 juta. Dengan gaji kecilmu itu, apa kamu mampu membelinya? Kamu pikir sedang meremehkan siapa? Apa kamu mengenal siapa suami Julia? Dia cuma janda yang dibuang oleh keluarga kaya Grant. Di seluruh Westport, siapa lagi yang mau menikahinya? Mungkin dia bersama lelaki tua yang miskin dan juga buruk rupa. Kamu tak perlu membuang napas pada orang bodoh. Ayo pergi. Ayo melihat ke sebelah sana. Kamu memanggil siapa orang bodoh? Kamu melihat ini? Henry memakaikan cincin ini. Hari ini dia menemui keluarganya untuk membahas pernikahan kami. Keluarga terhormat yang gagal kamu masuki akan menjadi tempatku menikah. Rachel, terkadang aku benar-benar mengasihanimu. Kamu mengasihaniku? Apa hakmu untuk mengasihaniku? Saat laki-laki berselingkuh, dia pasti akan mengulanginya. Dia mengkhianatiku hari ini dan akan mengkhianatimu besok. Hari iniku adalah hari esokmu. Kamu berbohong. Itu karena kamu tak bisa menjaga hatinya dengan baik. Kamu adalah selingkuhannya dan masih berani membantah? Tidak tahu malu. Nona Bennett, gaunnya sudah tiba. Silakan mencobanya. Berapa harga gaun pengantin ini? Aku akan membelinya. Nona, gaun pengantin ini dipesan oleh suami Julia. Khusus untuk dirinya. Gaun ini tidak dijual. Di dunia ini, tidak ada yang aku inginkan namun tidak bisa aku dapatkan. Kebetulan aku adalah member merek milikmu. Jika kamu tidak menjual gaun ini padaku, aku akan mengajukan keluhan dan memecatmu sekarang juga. Tidak apa-apa. Jual saja padanya. Gaun pengantin ini seharga 100 juta. Bagaimana kamu mau membayar? Apa? 100 juta? Apakah gaun pengantin ini terbuat dari emas atau berlian? Kenapa harganya sangat mahal? Nona, gaun ini dirancang desainer ternama dunia. Desainer top Anda. Ini dirancang secara pribadi dan dinamakan Eternal Love. Membutuhkan 6 bulan pengerjaan. Setiap berlian di atasnya adalah berlian alami Afrika Selatan. Semuanya dijahit dengan tangan.
Di seluruh dunia, hanya ada satu. Jika tidak mampu membelinya, berhenti berpura-pura menjadi hebat. Jangan mengira karena Henry memberimu sedikit uang jajan, kamu benar-benar menjadi sosialita kaya sekarang. Kamu membuang-buang waktu semua orang. Siapa bilang aku tidak mampu? Henry mengatakan apapun yang aku sukai. Dia akan membayarnya. Aku akan meneleponnya sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Bukankah tadi kamu memamerkan bahwa Henry sangat mencintaimu? Apapun yang kamu inginkan, dia akan membelikannya untukmu. Apa yang terjadi? Sekarang kamu bahkan tidak bisa menghubunginya. Henry pasti sedang sibuk saat ini, jadi dia tidak bisa menjawab. Julia, segera kirimkan pesan pada priamu bahwa kamu menyukai semua gaun pengantin di toko ini. Katakan kamu menyukai semuanya dan memintanya membelikannya untukmu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Membeli semuanya? Kamu pikir Julia akan menikah dengan pria terkaya di dunia? Memangnya dia mampu membayarnya? Apa kamu tahu berapa harga seluruh gaun pengantin di toko ini jika ditotal? Dasar kampungan! Hei, Sienna. Hei, kembalikan itu. Halo? Iya, Tuan. Aku akan mengemas gaunnya sesuai dengan ukuran Nona Julia. Sekarang juga, dan segera mengirimkannya padamu. Nona Bennet, silakan ikut denganku mencoba gaunnya. Suamimu sudah membeli semuanya. Nona, pergi saja jika tidak mampu membeli. Jangan mengganggu bisnis kami. Dylan, usir mereka keluar. Julia, tunggu saja pembalasanku. Tuan muda, kamu sudah lama tidak tertawa. Apa yang membuatmu merasa sangat bahagia? Istriku mengirimkan pesan padaku. Pria lajang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Mulut besarku ini. Kenapa aku bertanya? Itu hukuman untukmu. Selamat datang, Tuan. Di mana pamanku? Tuan besar ada di dalam. Keluarga cabang kedua juga ada di sini. Dasar brengsek, membatalkan rencana untuk menikahi Julia. Aku belum membereskan masalah itu. Dan sekarang kamu malah berani membawa Rachel ke dalam rumah ini? Kakek, aku tidak mencintai Julia. Tidak ada kecocokan sama sekali. Rachel dan aku benar-benar saling mencintai. Tolong izinkan aku untuk menikahinya. Diam. Julia adalah putri sah, tertua dari keluarga Bennet. Tapi Rachel itu hanyalah seorang putri simpanan yang memalukan. Mana yang lebih penting? Apakah kamu benar-benar tidak memahami itu? Ayah, Rachel, mungkin memiliki latar belakang buruk, tapi kepala keluarga dari keluarga Bennet adalah ayahnya. Henry, menikahi Rachel berarti mengambil keluarga Bennet untuk dirimu sendiri. Sepupu ipar, rencana yang cerdas. Theo, kenapa kamu kembali? Paman, Kamu kembali tanpa memberitahuku, bahkan soal pernikahanmu. Stewart Turner yang melihatnya di media sosial dan akhirnya memberitahuku. Apakah kamu masih menghormatiku sebagai orang tua? Tentu saja. Makanya, aku kembali sekarang untuk memberitahu kalian. Tanggal 1 bulan depan, aku mengadakan pernikahan. tunggu Paman. Tanggal 1 bulan depan pernikahanku dengan Yanyan. Ibu sudah menulis undangannya. Begitukah? Batalkan saja. Sebagai keponakan, mengalah pada pamanmu. Bukan hal berlebihan, kan? Tapi aku... Jarang sekali Theo ingin menikah. Seharusnya kamu didahulukan. Pernikahan Henry bisa menunggu sebentar. Tidak apa-apa.
Kamu ikut aku ke ruang kerja. Kamu kembali tanpa memberitahu aku, lalu kamu mengeluarkan saudara keduamu dari manajemen maskapai ini. Apa kamu menyadari konsekuensi dari tindakan ini? Paman, aku sangat mengetahui apa yang aku lakukan. Skywave Airlines didirikan oleh orang tuaku. Ini adalah jerih payah mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga cabang menodainya. Mengenai kematian orang tuaku, aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa. Hel, kamu harus mendengarkan ibu. Saat ayah menyelesaikan penerbangan ini, dia akan membawamu ke taman hiburan. Untuk ulang tahunmu ya. Iya. Ibu, ayah, kumohon bangun. Theok, kamu harus terus hidup. Ibu, kumohon bangun. Aku sudah semakin tua, aku tidak bisa mengurus semuanya lagi. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Tapi, ada apa dengan berita kamu akan menikah? Pengantin perempuannya, dari keluarga mana dia berasal? Aku harus mengunjungi keluarganya, untuk melamarnya. Aku sendiri yang menyiapkan seserahannya. Kamu juga mengenal pengantin perempuannya. Dia adalah Julia. Apa yang sedang calon ayah mertuaku lakukan belakangan ini? Tuan Bennett sedang sering pergi ke selatan. Dia memasang taruhan besar dan memenangkan banyak uang. Pergi, periksa ke sana. Keberuntunganmu sedang bagus, Tuan Bennett. Itu kemenangan kelima berturut-turut. Kalian terlalu memuji. Kalian terlalu memuji. Semuanya. Tuan Bennett, tertarik untuk satu putaran lagi? Kamu orang baru di sini kan, sebelumnya. Kenapa aku tidak melihatmu? Aku tidak pernah bermain. Ingin mencoba hal baru, jadi teman memasukkanku ke sini. Anak muda, untuk bermain denganku, apakah kamu membawa uang yang cukup? Di sini tidak ada yang bisa mengalahkanku. Iya. Ada tepat 20 juta dolar di sini. Ada ATM tepat di depan pintu. Jika tidak cukup, asistenku akan mengambil lagi. Sekarang, apa aku layak bermain denganmu? Itu sudah cukup. Silakan pasang taruhan kalian. Pasang semuanya. Tuan Bennett, kamu sangat ahli. Hampir tidak ada yang perlu ditakuti darinya. Aku yakin kamu pasti menang. Aku juga memasang semuanya. Tanpa mencoba, tidak akan menang. Saat aku menunjukkan kartuku, aku akan membeli semua yang kamu miliki. Ini full house. 3 kartu kembar dan sepasang. Ya Tuhan, kartu ini hampir tidak bisa dikalahkan. Tuan Su, kamu seperti dewa judi yang asli. Anak muda, melawan aku? Kamu masih sangat pemula. Sekarang, semua uang di meja ini, termasuk uang taruhannya, semuanya menjadi milik aku. Keberuntungan Tuan Bennett hari ini sungguh sangat luar biasa.
Straight flush. Ini straight flush sekap. Aku pasti sedang bermimpi. Aku tidak pernah melihat orang seberuntung ini. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Bennett. Permainan yang bagus. Tunggu. Satu putaran lagi. Kamu kehilangan semua taruhanmu. Apa yang kamu miliki? Aku memiliki uang. Aku memiliki uang. Ayo bermain lagi. Aku pasti bisa menang. Tuan Bennett, taruhan kecil ini tidak menarik minatku. Kalau ingin bermain, bermain dengan mereka. Aku kehilangan semua uangku. Tidak, aku harus memenangkannya kembali. Aku masih memiliki properti. Properti Bennett bernilai $1 miliar. Aku mempertaruhkan itu. Apa itu sudah cukup? Apa kamu gila, Tuan Bennett? Kamu mempertaruhkan properti keluarga? Properti itu bahkan bukan miliknya. Dia hanya menikahi keluarga itu. Dia beruntung saat istrinya meninggal. Orang yang aku kasihani adalah putri sulungnya, Julia. Ayah tersayangnya tidak memedulikannya, dan ibu tirinya menyiksa hidupnya. Tuan Bennett, tepati janjimu. Jangan khawatir. Hanya taruhan ini saja. Berbicara itu sangat mudah. Tanda tangani ini, dan berikan sidik jarimu. Silakan pasang taruhan kalian. Tuan Bennett, silahkan duluan. Kali ini, mari kita lihat cara kamu mengalahkanku. 4 kartu kembar. Ternyata 4 kartu kembar. Om, kartu ini tidak mungkin aku kalah. Lihat ini, keberuntungan masih berpihak kepadaku. Ayo, sekarang giliran, tunjukkan apa yang kamu punya. Royal Flush. Kartu terbaik dalam permainan ini. Tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar gila. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan 2 straight flush berturut-turut? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Kamu curang, bukan? Tuan Bennett, jika kamu tidak bisa menerima kekalahan, maka jangan bermain. Tanda tangani kontrak ini dan berikan kepadaku. Baik, Tuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membuat sup ikan untukmu. Kamu bekerja keras terbang setiap hari, jadi tentu saja aku harus merawatmu. Coba ini. Ini enak sekali. Lebih baik daripada buatan koki di kediaman Bennett. Kamu berlebihan. Rumah yang ibumu tinggalkan untukmu, sudah aku dapatkan kembali. Kamu benar-benar berhasil mengambilnya? Aku adalah priamu. Janji adalah janji. Theo, terima kasih. Nyonya, silakan turun dari mobil. Kapten Grant, meski kamu idolaku,
mengenai pengantin perempuannya, sebagai sahabat Julia, aku tidak akan mempermudahnya. Hari ini, aku adalah Ketua Perwakilan Keluarga Julia. Perwakilan Keluarga Julia. Timothy, Nona Blake, semua ini adalah untukmu. Bukankah kamu selalu bertanya kapan aku senggang untuk makan? Hari ini aku senggang. Ayo, aku yang mentraktir. Selamat. Selamat Tuan Grant, selamat menikah. Selamat, Tuan dan Nyonya Grant. Atau Bu, kamu mengirim Theo untuk melindungiku kan? Hari ini, aku sangat bahagia. apa ini? Theo, ini adalah tradisi keluarga untuk menghapus kesialan pengantin agar tidak terbawa ke keluarga Grant. Di keluarga Grant, aku yang membuat aturannya. Henry, tunangan yang akan pamanmu nikahi, dia berasal dari keluarga mana? Aku tidak mengetahuinya. Tapi melihat statusnya, siapapun yang dia nikahi, pasti berasal dari keluarga yang terpandang. Ayo kita bersulang nanti. Kamu harus menjaga ucapanmu. Kita harus mengambil hati Bibi. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Pengantin baru, silakan sajikan teh. Paman, silakan minum tehnya. Bagus, bagus. Kamu gadis yang baik. Ini pusaka keluarga Grant kita. Ini adalah peninggalan Ibu Theo yang ditinggalkan. Semoga seorang bayi segera hadir di sini, agar aku bisa segera menjadi kakek. Terima kasih, Paman. Bagus. Kalian berdiri. Cena. Tulang tuaku sudah tidak kuat. Biarkan mereka melanjutkan acaranya. Kami akan beristirahat dulu. Nikmati saja waktu kalian. Paman, selamat atas pernikahan Paman. Bibi, halo. Aku tunangan Henry. Selamat untuk Bibi dan Paman. Selamat untukmu juga. Julia, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa bukan aku? Paman, apa kamu sedang bercanda denganku? Aku benar-benar serius. Julia adalah istriku, bibimu. Dia adalah tunanganku sebelumnya. Kamu tidak boleh menikahinya. Seperti yang kamu katakan, itu adalah masa lalu. Kamu bisa menikahinya. Kenapa aku tidak bisa? Keponakanku tersayang, apa kamu merasa tidak senang aku menjadi bibimu? Tidak. Aku mendoakan pernikahan kalian bahagia, Paman. Kami akan berangkat sekarang. Henry. Jangan memikirkan hal yang lainnya. Hari ini, kamu adalah pengantinku. Kapten Grant, selamat hari pernikahan untuk kita. Selamat hari pernikahan, Nyonya Grant. Paman, silakan nikmati tehnya. Henry, sekarang setelah pamanmu sudah menikah, kapan kamu
akan menikahi Rachel? Ibuku sudah memilih tanggalnya. Kami melakukannya minggu depan. Dia datang melamar beberapa hari lagi. Oh, itu sangat bagus. Aku mengetahui Rachel. Memilih pria yang tepat. Paman, Rachel pernah mengatakan sebelumnya, kalau aku menikahinya, Paman memberikan bisnis keluarga Bennett sebagai mas kawin. Apa itu benar? Itu benar. Rachel adalah putri kesayanganku. Semua milik keluarga Bennett adalah miliknya. Paman, Bibi, jangan merasa khawatir. Aku akan menjaga Rachel baik-baik. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kenapa kamu kembali ke sini? Tentu saja untuk membersihkan rumah, buang semua barang mereka keluar, membersihkan rumah? Beraninya kamu? Ini adalah rumah aku. Orang yang harus pergi adalah kamu. Bawa semua orang ini dan segera keluar. Kakak, bukan. Aku harus memanggilmu Bibi. Meski kamu naik status dengan menikahi Paman Henry, ayah tetap memimpin keluarga Bennett. Kamu tidak pantas bertingkah di sini. Julia, patuhi saja perkataan Rachel. Meski aku menerimamu sebagai Bibi, ini tetap merupakan rumah Bennett. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. buka matamu dan perhatikan baik-baik. Sekarang, aku adalah pemilik rumah ini. Itu tidak mungkin. Ayah, katakan sesuatu. Apa perkataannya itu benar? Sayang, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Diam, jangan banyak bicara. Ayah, kontrak ini palsu, kan? Rumah ini, aku menghabiskannya untuk berjudi. Apa yang kamu katakan? Kamu... Ibu. Melanie Pierce, saat kamu memaksa masuk rumah ini dan membuat ibuku meninggal, pernahkah terpikir hal ini akan datang? Kamu... Asisten Timothy. Iya, Nyonya. Usir mereka. Lepaskan. Yulia, jangan mengira mengusir kami berarti kamu sudah menang. Membusuk di neraka sana. Lepaskan aku. Aku akan melangkah keluar. Ibu, apa ibu melihatnya? Orang-orang yang menyakitimu, akhirnya aku mengusir mereka semua. Kapten Grant, apa kamu memiliki rencana kerja baru untuk besok? Aku ada rapat eksekutif pagi. Tidak banyak kegiatan siang nanti. Ada apa? Biarkan aku mengajakmu makan malam sebagai tanda terima kasih karena mengembalikan rumah ibu. Ingat untuk mengajak Timothy, dia juga berjasa dalam hal ini. Mengajakku makan malam hanya kedok. Menjodohkan Timothy dengan sahabatmu adalah alasan yang sebenarnya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apa kamu menguping pembicaraanku dengan sahabatku lewat telepon saat berada di kamar mandi? Kapten Grant, aku tidak menyangka kamu memiliki kebiasaan mendengarkan di balik pintu. Itu karena Timothy, dia mengikutiku dengan ponselnya seharian sambil menanyakan banyak hal. Menanyakan bagaimana aku membalas pesan ini, atau bagaimana dengan yang itu. Asisten Timothy selalu sangat berhati-hati. Dia sedang mengalami hari sulit. Atasan macam apa kamu ini? Apa kamu tidak membantu asistenmu? Kamu mengetahui, aku tidak pandai menjalin hubungan, tapi aku sedang belajar.
menjadi suami yang baik. Sayang, kamu sudah berbicara dengan Kapten Grant? Apa dia setuju? Jangan khawatir, dia setuju. Kamu memang yang terbaik. Timothy pria yang sangat kaku. Seberapa sering pun aku menggodanya, dia hanya selalu mengatakan, "Oke, kita bicarakan nanti." Pria kaku yang belum berkencan memang selalu bersikap begitu. Kalau kamu merasa dia membosankan, kamu bisa mencari target baru. Bulan depan di maskapai ini akan datang para pilot magang. Semuanya pria muda yang tinggi. Kamu bebas memilih siapapun. Pria yang lebih muda cocok dikencani saat masih muda. Tapi, jika ingin menikah, kamu butuh orang seperti Kapten Grant, pria dewasa yang lebih mapan. Dengan suami seperti dia, hidupku sudah terasa lengkap. Co-pilot Bennett, Menteri Turner ingin menemuimu. Oke, aku segera ke sana. Ikut aku. Sana pergi. Aku akan menunggumu. Menteri Turner, apa alasan Anda melarangku terbang? Dan membiarkan Julia mengambil posisiku sebagai kapten? Dia hanyalah seorang wanita yang memanfaatkan koneksi pamanku demi meniti karirnya. Henry, mata mana yang melihatku memakai koneksi? Bukankah sudah jelas? Jika bukan karena pamanku, mana mungkin kamu menjadi kapten secepat ini? Aku sudah bekerja 3 tahun. Setiap penerbangan tanpa insiden dan keluhan. Semua evaluasi bernilai sempurna. Dan kamu? Kamu berantakan karena berpesta. Berapa kali aku membantumu? Apa hakmu menghakimiku? Jangan bersikap sombong begitu. Kalau bukan karena aku membawamu masuk ke Skywave Airlines, kamu tidak akan di sini. Yang memasukkanku ke Skywave Airlines adalah lisensi pilotku dan transkrip nilaiku. Posisiku di Skywave adalah berkat kerja kerasku sendiri. Menteri Turner, aku tidak butuh siapapun untuk membelaku. Catatan penerbanganku, nilai evaluasiku, dan ulasan penumpang semuanya terbuka. Jika ada yang meragukanku, aku siap diperiksa kapan saja. Keahlian dan kinerjamu sudah jelas bagi departemen ini. Promosi ini berdasarkan evaluasi menyeluruh dan disetujui seluruh dewan. Terima kasih, Menteri. Jika tidak ada lagi, aku akan kembali bekerja. Julia. Kamu sudah gila, lepaskan aku. Julia. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa kamu harus sekejam itu? Kejam? Saat kamu meniduri saudara tiriku, kenapa kamu tidak merasa itu kejam? Di depan semua tamu itu, saat kamu membatalkan pernikahan kita, saat kamu meninggalkanku, kenapa kamu tidak merasa itu kejam? Sekarang kamu membicarakan perasaan denganku? Sungguh menjijikkan. Apa kamu pikir menikahi pamanku berarti semuanya akan baik saja? Apa maksudmu? Lagi pula, karena sekarang aku dikurung oleh pamanku. Dan karirku sudah hancur. Apa salahnya bermain dengan wanitanya? Kamu sudah gila. Lepaskan aku. Ini di kantor. Memangnya kenapa kalau di kantor? Apa yang harus aku takuti? Wanita pamanku kan? Aku tetap akan menyentuhnya. Lepaskan aku. Siapa di sana? Paman. Aku memegangmu. Aku ada di sini. Apakah belakangan ini aku terlalu lembut? Hingga membuatmu mengira bisa melewati batas. Paman, aku minta maaf. Itu hanya dorongan sesaat. Karena itu, aku tidak menghormati Bibi. Aku minta maaf. Aku sudah bersalah. Karena ayahmu gagal mendisiplinkanmu, sebagai pamanmu, biarkan aku turun tangan untuk mengajarimu cara bersikap. Paman, aku minta maaf. Aku minta maaf, Paman. Aku akan mengantarmu ke ruang tunggu untuk berganti pakaian. Timothy, apa yang kamu lakukan? Aku anggota keluarga Grant. Jangan berani menyentuhku. Maafkan aku, Tuan Muda Henry. Aku hanya mengikuti perintah bosku. Tapi jangan khawatir,
Aku hanya akan memberimu sedikit pelajaran. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Apa yang kamu lakukan? Mundur. Jangan mendekat. Menjauh. Tuan Muda Henry, Tuan Grant juga mengatakan bahwa kali ini hanya untuk memberimu sedikit pelajaran. Jika kamu berani menyentuh Nyonya Grant lagi, maka dia akan mengambil nyawamu. Aku berharap kamu menjaga ucapan dan tindakanmu. Nyonya Grant, luka fisik Tuan Muda Henry sedang membaik. Tapi apa? Tolong katakan saja, dokter. organ reproduksinya mengalami kerusakan permanen. Dia mungkin tidak akan pernah bisa memiliki anak. Dokter, mungkinkah ada kesalahan? Tolong periksa lagi. Jika tidak bisa diobati di sini, kita akan pergi ke luar negeri. Tidak peduli berapa biayanya, uang bukan masalah. Tolong temukan caranya. Anakku bahkan belum menikah. Dia belum memiliki anak. Aku memohon padamu. Temukan caranya. Dengarkan aku. Ini bukan soal uang. Kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Belum ada pengobatan saat ini. Begini, hal terpenting saat ini adalah pasien beristirahat dengan baik. Dia tidak boleh terlalu emosional. Aku akan meresepkan obat dahulu, oke? Jika terjadi sesuatu, tekan tombol panggil kapan saja. Dokter. Lagi pula, kita ini keluarga. Kenapa dia bisa sekejam itu? Dia mau menghabisi keluarga kita? Kalau aku mengetahui dia sekejam ini, waktu itu aku harusnya mengirimnya bersama orang tuanya yang berumur pendek ke liang kubur, demi mengakhiri ancaman itu selamanya. Kalau kamu tidak melepaskanku, jangan berharap kamu juga bisa lolos mudah. Sialan. Kalau keadaan memburuk, kita semua akan mati bersama. Halo, Rachel. Henry, akhirnya kamu meneleponku. Aku mengira kamu merasa jijik padaku dan tidak mau berbicara padaku lagi. Tentu saja tidak. Bukankah kamu mau menikahiku? Kalau kamu melakukan satu hal terakhir, aku akan menikahimu. Ibu, aku pulang. Ibu, bangun. Ibu, jangan menakutiku. Aku akan menurutimu mulai sekarang. Aku akan menjadi anak baik. Kamu baik-baik saja? Aku memimpikan saat ibu mengakhiri hidupnya sendiri. Dia wanita dengan harga diri tinggi. Dia tidak bisa menahan perselingkuhan ayahku dan kenyataan bahwa ayah memiliki anak haram dengan wanita lain. Jadi dia pergi. Dia bahkan meninggalkanku. Tidak apa-apa. Semua itu sudah berlalu sekarang. Sekarang kita memiliki rumah sendiri karena kita sudah menikah. Mulai sekarang, hati dan jiwaku, seluruh milikku adalah milikmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Aku senang memilikimu.
Hati-hati di jalan. Oh, Captain Bennett, itu manis sekali. Jaga sikapmu. Lagi pula, asisten Timothy masih berada di sini. Aku akan menunggu kamu kembali. Iya, aku berangkat. Selamat pagi, Captain Bennett. Tidak perlu terlalu formal, semuanya. Kembali bekerja. Baik, Captain Bennett. Julia, kamu akhirnya menjadi kapten. Sekarang aku akhirnya bisa membonceng kesuksesan sahabatku. Apa yang dikatakan orang di internet memang benar adanya. Sahabat yang menjadi kaya raya, bukan itu. Sahabat yang mendapatkan promosi membuatku lebih bahagia daripada promosiku. Mulai sekarang, aku mengandalkanmu, Kapten Bennett. Kamu memang dasar ratu drama. Fokus pada pekerjaanmu saja. Rachel, apa kamu buta? Kamu sengaja melakukannya, kan? Aku meminta maaf, Kapten Bennett. Lorong ini memang sangat sempit. Dia memamerkan kekuasaan karena jabatan baru. Jangan sampai dia menghambat pekerjaan. Sudah cukup, Sienna. Jangan biarkan dia memengaruhimu. Penumpang akan segera masuk. Ayo, kita bersiap. Terserah apa yang dikatakan Kapten, aku tidak akan merendahkan diri ke level orang picik sepertinya. Lanjutkan saja. Yulia, lihat saja nanti. Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Skywave Airlines, penerbangan GA801. Aku kapten kalian, Julia Bennett. Kita akan segera lepas landas. Mohon pastikan sabuk pengaman sudah terpasang kencang dan semua perangkat elektronik berada dalam mode pesawat. Terima kasih atas kerjasamanya. Nikmati penerbangan kalian. Benara? Skywave 801, meminta izin dorong. Skywave 801, kamu diizinkan melakukan dorongan. Dimengerti. Halo, Pak. Ini makananmu. Halo, Pak. Bisakah aku menggunakan toilet? Silakan ikuti aku. Ari, jangan pergi. Aku memohon. Kita sedang berada di pesawat. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Terjadi sesuatu? Aku akan menyeret Julia untuk mati bersamaku. Dia penyebab aku menjadi begini. Aku ingin dia mati. Apalagi yang aku takuti. Halo, Kapten Bennett. Layanan makanan. Siapa kamu? Keluar? Henry. Julia, pergi ke neraka. Tuan, tenang saja. Menyerang pilot adalah kejahatan. Ini bukan urusanmu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa pesawat ini berguncang? Aku baru saja melihat seseorang menerjang ke kokpit membawa pisau. Kita tidak akan mati, kan? Aku tidak ingin mati. Perhatian, para penumpang. Mohon jangan panik. Mohon tetap duduk di kursi kalian. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Henry, apa kamu sudah gila? Di dalam pesawat ini, ada ratusan penumpang dan nyawa seluruh kru. Kamu dulu juga seorang kapten. Di mana hati nuranimu? Aku tidak peduli. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Aku akan membuat Theo mengetahui bagaimana rasanya. Kehilangan orang yang dia cintai.
harus membunuhmu hari ini. Rachel, kamu. Henry, aku meminta maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu membuang nyawamu begitu saja. Mengambil alih kendali, memeriksa sistem, siapkan protokol darurat. Dimengerti, Captain Bennett, lukamu. Itu tidak masalah. Nyawa para penumpang jauh lebih penting. Menara, ini Westport 801, melaporkan keadaan darurat. Meminta izin pendaratan darurat. Ulangi, meminta izin pendaratan darurat. Menara menerima. Izin pendaratan diberikan. Dimengerti. Julia, aku meminta maaf. Aku terlambat. Aku gagal melindungimu. Theo, saat Henry menerobos masuk, aku merasa sangat ketakutan. Tapi kemudian aku memikirkan kamu menungguku di bawah sana. Dan semua orang itu, keluarga mereka menunggu mereka pulang ke rumah. Tiba-tiba, aku tidak merasa takut lagi. Theo, aku berhasil melakukannya. Pesawat dan penumpangnya sudah aman. Kapten Bennett, aku selalu sangat bangga padamu. Tuan Grant, Captain Bennett. Apa yang harus kita lakukan pada mereka? Serahkan mereka kepada pihak berwenang. Tangani ini sesuai dengan hukum. Tunggu dulu, Rachel. Apalagi yang kamu inginkan? Apa kamu puas melihatku jatuh sejauh ini sekarang? Rachel, tidak. Aku hanya ingin berterima kasih kepadamu. Terima kasih atas saat Henry datang menerjang, kamu menyelamatkan nyawaku. Dan kamu juga menyelamatkan semua orang itu. Kamu terlalu berlebihan memikirkannya. Aku tidak berniat menyelamatkanmu. Satu-satunya orang yang ingin aku selamatkan hanya Henry. Aku tidak ingin dia dihukum mati karena membunuhmu. Julia, kamu sedang beruntung kali ini. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Tentu, tidak akan ada lain kali. Kalian akan menghabiskan sisa hidup di dalam penjara. Julia, kamu membuatku takut setengah mati. Saat di pesawat tadi, aku hampir mengira tidak akan bisa melihatmu lagi. Lihat, aku baik-baik saja. Aku senang kamu baik-baik saja. Timothy, aku juga sempat mengira tidak akan bisa melihatmu lagi. Saat Tuan Grant dan aku mendengar kamu sedang dalam bahaya, kami langsung bergegas kemari. Tim penyelamat udara juga sudah bersiap. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Tahun depan usiaku 28. Jika kamu belum bersedia menikah denganku, aku akan bertanya lagi tahun depan. Aku akan bertanya setiap tahun sampai kamu bersedia menikah denganku. Aku tidak akan menjadi pengecut lagi. Sienna, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Ya, aku bersedia. Langkah Timothy tadi cukup bagus. Apa kamu yang mengajarinya? Coba tebak. Dokter mengatakan bahwa luka di tanganmu memerlukan istirahat sebulan. Tinggal di sini saja dan memulihkan diri sebulan. Mengenai pihak maskapai, aku sudah menyetujui kutimu.
Apa tetap digaji, bos? Gaji 2 kali lipat. Kamu terluka saat bekerja. Saat kamu kembali nanti, aku akan memberimu pujian. Dan bonus tambahan juga akan disertakan nanti. Kalau begitu, luka ini benar-benar terasa sepadan. Sudah kuduga, memiliki bos sebagai suami memang yang terbaik. Bukan hanya gaji ganda, aku juga tetap digaji. Dulu, saat aku ingin mengambil cuti untuk bersantai, aku harus memeras otak, mencari segala macam alasan. Sekarang, cuti 1 bulan diberikan begitu saja. Bukankah semua uangku milikmu? Kenapa kamu mempedulikan uang receh seperti ini? Itu jelas berbeda. Itu uang hasil keringatku, uang yang kucari sendiri. Ya sudah. Aku menyuruh pelayan Turner membawa sup dari Bennett Estate. Coba rasakan ini. Ada apa? Apakah luka di tanganmu kembali terasa sakit? Atau kamu merasa tidak enak badan? Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit mual secara tiba-tiba. Aku akan membaik sebentar lagi. Tidak. Biar dokter memeriksamu. Kamu baru saja turun pesawat, sempat merasa ketakutan, dan juga beradu fisik. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aku sungguh tidak apa-apa. Aku hanya merasa kelelahan. Lakukan pemeriksaan saja, aku akan merasa tenang. Dengarkan aku. Aku sungguh merasa jauh lebih baik. Jangan terlalu mengkhawatirkanku. Kita masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Itu satu-satunya cara agar aku tenang. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Selamat, Tuan Grant. Istrimu saat ini sudah mengandung selama 6 minggu. Kamu akan menjadi seorang ayah. Sayang, ini sungguh luar biasa, Japat. Kita akan memiliki seorang bayi. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena memberikan aku dan bayi ini rumah. Tapi, Nyonya Grant sempat sangat ketakutan tadi, sehingga membuat kehamilannya menjadi tidak stabil. Aku akan meresepkan obat penguat kandungan. Selama trimester pertama ini, kamu harus lebih berhati-hati dan beristirahat yang cukup. Kami akan melakukannya. Kami pasti akan berhati-hati. Terima kasih, dokter. Theo, apakah kamu menginginkan anak laki-laki atau anak perempuan? Selama itu adalah bayi kita, aku akan tetap mencintai mereka. Aku tidak sedang bercanda. Coba bersikap serius sedikit. Aku memang sedang serius. Aku sudah memilihkan nama-namanya. Nama apa saja? Coba beritahukan kepadaku. Kalau itu anak laki-laki, dia akan bernama Ethan. Kalau itu anak perempuan, dia akan bernama Lucy. Kenapa aku merasa kalau nama putra kita dipilih dengan sangat sembarangan? Dia anak laki-laki, jadi dia boleh menjadi sedikit tangguh. Tapi anak perempuan harus dimanjakan layaknya seorang putri. Itu masuk akal. Entah itu anak laki-laki atau anak perempuan, bagiku, kamu akan selalu menjadi yang utama. Hai, sayang. Aku akan menemanimu pergi. Kamu di rumah saja menjaga Ethan dan Lucy? Aku kembali setelah mengunjungi makam ibu. Tuan, kemana Nyonya pergi? Panggil istrimu kemari, bantu aku menjaga anak-anak. Aku menggandakan gajimu bulan ini. Kami bahkan belum punya anak. Bagaimana kami bisa menjaga mereka? Jangan menangis, jangan menangis.
Ibu, apakah kamu merindukanku? Aku membawa orang yang kucintai untuk menemuimu. Ibu. Aku Theo Grant, suaminya Julia. Mulai sekarang, aku akan menjadi pendukung terkuat untuk Julia. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungnya lagi. Paleman. Ayo pergi, kita pulang sekarang.